Pesan Natal kita temanya adalah The Visitation. Saya sampaikan bahwa yang datang itu the Lord God of Israel. Blessed is He. Tetapi saudaraku, kita melihat secara khusus bagaimana ketika tiba waktunya yang tepat, Maria melahirkan putranya yang sulung. Jadi masih ada saudara-saudara yang ayahnya adalah Yusuf dan Maria sendiri. Tapi ini adalah dari Roh Kudus. Lalu malaikat pembawa berita, setiap daripada Anda, pesan ini adalah harus memberitakan bahwa yang datang ini adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Karena Immanuel, God with us. Dan saat itu dia datang untuk para gembala. Nanti tanggal 26 Desember, maka saya akan berbicara pada para TKW di Hong Kong. Saya mau meniru para malaikat ini karena mereka pergi kepada TKI, tenaga kerja Israel. Mereka ini bukan orang-orang kaya, mereka adalah pekerja-pekerja yang menjaga waktu malam. Kalau pekerja shift malam ya pasti gajinya paling kecil. Tapi yang kecil di mata manusia tidak kecil di hadapan Tuhan. Sebab yang dipelihara oleh mereka adalah domba-domba untuk korban di bait Allah. Bukan gembala yang biasa. Meskipun mereka direndahkan dan dianggap tidak layak. Bayangkan, mereka memelihara domba tapi mereka tidak layak membawanya ke bait Allah untuk jadi korban. Karena itu saudaraku, berita ini harus diberitakan seluruh dunia. Jangan takut, kata malaikat. Enggak sebut namanya. Tapi kalau kita lihat narasi mulai Lukas pasal 1, saya percaya dia ini Gabriel. Siapa Gabriel? Man of God. Geber, ya. Seorang yang warrior, seorang yang kuat. Setiap dari Anda harus seperti itu. Yang berdiri di hadapan Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Not only for the Jews. Tidak cuma seperti untuk Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu. Di tengah-tengah kita mungkin banyak yang kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ataupun keuangan dan sebagainya banyak yang hilang. Tapi di mata Tuhan Anda sangat berharga. Telah lahir bagimu seorang Savior, seorang Juru Selamat, Kristus pembebas. Dia adalah Sang Mesias, ya, Tuhan di kota Daud. Bukan gubernur, bukan cuma raja. Meskipun Yesus berkata, untuk itulah aku lahir sebagai raja, as a king, sebagai keturunan David. Dan ini tandanya menjumpai seorang bayi. Untuk melawan naga di naga kuasa kegelapan, maka Allah lahir sebagai bayi. Ini sesuatu yang tidak bisa masuk di pikiran manusia. Tetapi itulah the mystery of Christmas. Dibungkus dengan lampin berbaring dalam palungan. Dan kemudian luar biasa. Ini lahir bagi kita Kristus Tuhan. Dan saya sudah sampaikan bahwa dia datang membawa kelepasan. Dia datang membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dan juga kita bisa hidup tanpa takut dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Itulah tujuan daripada Christmas. It's not about jingle bell, it's not about Mary's boy's child, ya. Dan firman Tuhan berkata, sekumpulan besar malaikat. Bagi saya, sekumpulan besar malaikat adalah Anda dan saya. Itu adalah the messenger of God. Dan mereka menaikkan satu pujian, glory to God in the highest. Jangan cari kemuliaan pada manusia ataupun diri sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga damai sejahtera, shalom. Bagi siapa? Man of goodwill, toward man of goodwill. Peace, goodwill toward man. Ya, untuk manusia. Manusia tidak layak untuk menerimanya. Tapi itulah Natal. Dia yang maha layak untuk kita yang tidak layak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga di hati kita masing-masing. God bless you. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Senyum dong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang siap bertemu dengan Tuhan hari ini? Ayo, sebelum kita mulai kasih salam dulu kanan kiri, katakan, saya siap bertemu dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa,
di mana kami Tuhan izinkan untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja yang siap melawat, menjamah umat-Mu, memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Hari ini kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melawat negeri kami Indonesia Bapa, sehingga negeri Tuhan menjadi negeri yang makmur, sejahtera. Kami yakin Tuhan akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Banyak orang akan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, hujan keselamatan dicurahkan atas Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami dan kabupaten ini. Tuhan jamah Bapa. Kami yakin Tuhan sangat mengasihi kabupaten ini. Kami berdoa biar Bondowoso Tuhan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintahan kami akan melesat Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan akan muncul orang-orang yang luar biasa Bapa. Apa yang disebut dengan tanah gersang menjadi taman buah-buahan yang berbuah manis dan lebat bagi kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan dapat menjadi berkat dan terus Tuhan diurapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Untuk siap Bapa melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan naikkan pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, mari kita puji Tuhan dan sembah Dia. Haleluya. Sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na. Mari katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku ya Tuhan, amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ya, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku ya Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih meriah lagi katakan, dekat padamu Tuhan, amin. Dekat padamu Tuhan, haleluya, amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ya, amin. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang ya, dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, amin,
Katakan memandang wajah-Mu Tuhan, amin. Memandang wajah-Mu ya, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam memandang wajah-Mu Tuhan. Mari yang katakan memandang ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami sembah. Mengejar hadir-Mu dalam membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah Dia. Haleluya. Oh, ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Ora patakara la 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 masyara la 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 la. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, dipakara la masyara la mo. Sembah, sembah, haleluya. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan. Haleluya. Memandang-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Nya Tuhan dalam hidupku. Membawa sembahku ya, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir dalam ya Tuhan. Memandang Tuhan, oh, memandang mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir dalam hidupku. Ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
mengejar hadir dalam hidup, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup, sembah Dia-Mu. Sha-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na-na, sembah Dia. Sembah, oh, sembah, sembah Dia, oh. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Ora patakara la la bara la la masyara bara la la bara la la. Kipakara la la bara la la bara la la bara la la bara la la bara. Sirianamo. Oh, come let us adore. Yes, Lord. Come on, say. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Cry, oh, come. Oh, come let us adore. Yes, Lord, we worship You. Oh, come let us adore. Oh, come. Oh, come let us adore Him. Cry, oh, come. Come on, church, sing this song. Oh, come let us adore Him. Amen. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Mari sekali lagi pujikan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Raja kami. Haleluya, amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, oh. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sambut kehadiran-Mu di tempat ini. Sebab Raja di atas segala raja melawat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Dia hadir. Katakan bersama-sama, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Wow, Dia Allah yang besar. Dia luar biasa. Haleluya, Raja di atas segala raja. Di bumi dan di surga. Tepuk tangan dong semuanya. Wow, haleluya.
sama-sama katakan hanya Kau milikku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, ya, namun yang pasti kan tetap selamanya. Semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, ya, yang semangat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Semuanya selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan. Amin. Kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, ya, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, ya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Allah sumber. Lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Ya, sumber kekuatan, amin. Kuatku dan bagian. Sekali lagi katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Katakan sama-sama selamanya. Haleluya. Kasih tos dong kanan kiri. Allahku dahsyat, haleluya. Allahku luar biasa. Dan percaya saudara kita akan terbang bersama dengan Tuhan hari ini, amin. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya, haleluya. Hey, 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 haleluya. Semangat ya. Yeah, semuanya. Hey, 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 haleluya. Amin. Firman-Mu, amin. Firman-Mu Tuhan, bintanglah di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun jalanku. Menantikan-Mu Tuhan, amin. Ku siap-siap terbang ya. Bintang baru ku kan terbang, ku kan terbang. Tinggi di awan, amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, firman-Mu, katakan teguh menopang, amin. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey, 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 haleluya. Hey, 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 haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, bintang di kakiku.
jalan-jalanku, kebenaranku menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, ku menantikanmu, berikanku. Ayo bentangkan tangannya, ku kan terbang, ku kan terbang bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, ya amin, teguh menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan, haleluya, amin. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, semuanya. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebas, berjalan lebih tinggi, berjalan lebih tinggi, berjalan. Kita siap-siap joget bersama ya. Yang jago joget silakan joget. Haleluya. Katakan, ku kan terbang. Haleluya. Yang sukacita senyum dong, senyum. Bersamaku dalam, amin. Sebab firman-Mu. Yang di belakang jangan lupa joget. Haleluya. Bukan aman. Sekali lagi joget sama-sama. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, bukan aman. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, bukan terbang, amin. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang, ya amin. Bukan aman jalanku, bukan aman, oh, bukan aman jalanmu tuh, bukan aman jalanmu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Dia dahsyat, haleluya. Serukan dong sama-sama. Hey, hey, hey. Haleluya semuanya. Hey, hey, hey. Haleluya. Yesus Tuhan, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan yang akan menguatkan, menghiburkan, memberikan kami kesembuhan, mujizat. Firman-Mu, iya dan amin. Uralala baralala basyara baralala. Kipakaralala baralala baralala basyara baralala baralala. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku ya, jadikanku jamalah, ku rindu hadir, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Berikan sorak-soraimu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat kami Roh Kudus. Haleluya, amin. Allah Rohku ya Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku Tuhan, jadikanku jamalah ku rindu hariku sembahku ya Tuhan, ku kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari katakan, ku sembah kudus, ku sembahku ya Tuhan. Uralala-barala. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan ya. Uralala-barala. Ku sembah, ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, syukur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Iya, shalom. Iya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat tim yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Dan hari ini kita boleh mengalami, kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Ketika kita meninggikan Dia, ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan, amin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan ini, bulan Desember ya, kita sedang merayakan Natal dan minggu lalu kita sudah merayakan Natal di tempat ini, kita bersyukur. Amin, tepuk tangan dong. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan tema Natal kita adalah visitation ya. Namun hari ini saya akan memberikan judul Allah melawat umatnya. Ya. Di bulan ini juga tema Rock Ministry adalah berbuah. Ya, bagaimana kehidupan kita? Kita percaya ketika kita sudah mengalami apa yang dinamakan lawatan Allah. Ketika Allah sudah melawat kehidupan kita, tentunya hidup kita harus ada perubahan. Yang setuju katakan amin. Harus berubah jauh lebih baik, amin. Sebab Tuhan ketika Dia melawat umatnya, Dia melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ya. Jadi arti dari melawat ya, nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya kita akan baca dulu dalam firman Tuhan, nyanyian pujian Zakaria ya. Lukas 1 ayat 68 sampai yang ke-71. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi saudara, kalau tadi gembala senior kita sudah sempat menyampaikan bahwa ketika lawatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, dikatakan di sini nyanyian pujian Zakaria. Kita tahu siapa Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis ya. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus ya. Ketika istrinya Elizabeth sedang mengandung anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan saat itu juga Maria, ibu Yesus ya, sedang mengandung Yesus. Apakah Maria saat itu tidak ada pergumulan? Ada pergumulan. Karena apa? Ketika Maria mengandung, dikatakan firman Tuhan, katakan bahwa Maria belum menikah dengan Yusuf. Tetapi Allah katakan, engkau akan mengandung seorang putra. Dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menebus dosa umat manusia. Mungkin waktu itu Maria juga bertanya-tanya, Tuhan bagaimana mungkin, kan belum menikah nih. Tapi itulah, kalau Tuhan punya rencana, Tuhan akan menggenapinya. Amin. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan ini terjadi ya. Ketika Zakaria penuh dengan Roh Kudus, dia bernubuat tentang seorang Mesias yang akan lahir. Dikatakan Mesias Israel dari keturunan Daud. Sesuai dengan janji Tuhan yang diucapkan ya. Dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sebagai bapa leluhur Israel, nenek moyang Israel. Mesias itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Dia juru selamat manusia ya. Yang lahir beberapa bulan kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Jadi Zakaria betapa bersyukur anaknya Yohanes Pembaptis yang akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan ya bagi kedatangan Sang Mesias itu. Karena dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menyerukan bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi umat Israel menikmati janji itu kelak ya. Ketika Yesus datang,
menjadi raja di bumi ke depannya. Yakni setelah Israel ya, setelah Injil diberitakan, Yesus Kristus akan datang kembali. Setelah seluruh dunia mendengar Injil. Karena firman Tuhan ada katakan kan, bahwa ia akan datang sampai pemulihan segala sesuatu. Dikatakan dia juga akan datang ke dunia. Dikatakan setelah jumlah orang yang diselamatkan sudah genap. Artinya apa? Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sebenarnya yang diselamatkan hanya Israel. Ya. Kelahiran Yesus sebenarnya hanya menyelamatkan bangsa Israel. Tapi saudara, kita lihat bagaimana bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah banyak mengalami mujizat. Mereka sudah banyak melihat mujizat. Bahkan tidak hanya melihat, setiap hari mereka hidup dalam mujizat. Tetapi mereka masih tegar tengkuk. Masih saja tidak percaya. Masih saja meragukan akan Tuhan. Sehingga keselamatan itu sampai kepada kita semua. Amin. Betapa kita bersyukur, harusnya kita binasa, harusnya kita tidak layak diselamatkan. Tapi karena kasihnya kepada setiap kita, dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Jadi Tuhan akan hadir kembali ya kedua kali. Dikatakan sampai bangsa lain telah masuk. Jadi jumlah orang yang diselamatkan itu setelah memenuhi syarat ya, setelah memenuhi apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan datang. Tapi untuk mencapai semua itu dikatakan, Israel dibuat tegar tengkuk loh saudara. Hanya untuk menyelamatkan kita. Dan dia mengangkat kita. Kita menjadi Israel rohani ya. Kita dicangkokkan ke pokok anggur itu. Kita menjadi bangsa yang dipilih Tuhan sekalipun. Kita bukan bangsa Israel asli. Oleh karena itu Tuhan katakan, oleh karena itu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap diri kita pandai. Kalau kita diselamatkan bukan karena hebat kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena kita bisa. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Hanya karena anugerah kita diselamatkan. Oleh karena itu kita bersyukur ya hari ini, di momen Natal ini, kita boleh mengingat kembali betapa Tuhan baik bagi kita. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menggenapi rencana Allah. Apa yang menjadi sukacita bagi Zakaria? Dikatakan bahwa ayat yang kita sudah baca tadi, Allah telah melawat dan membebaskan umatnya. Sumber sukacita Zakaria bukan kepada hal-hal yang jasmani dikatakan. Tetapi Zakaria mengucap syukur, Zakaria bersukacita karena Allah sudah datang. Dan dikatakan dia melawat umatnya dan memberikan kelepasan. Dan hari ini juga dia datang di tempat ini. Dia siap melawat setiap kita, amin. Tuhan hadir, dia siap melawat setiap umatnya. Apa sih arti melawat? Ya, ini menurut KBBI, bepergian atau mengunjungi negeri lain, datang menjenguk. Tetapi Alkitab memakai kata episkeptomai, artinya apa? Melawat itu adalah memilih, mengunjungi, memperhatikan, mengindahkan. Jadi kalau Tuhan melawat umatnya, Tuhan tidak hanya mengunjungi kita. Seperti mungkin para pemimpin negeri ini mungkin mengunjungi ke sebuah kota atau ke sebuah desa. Dan saat itu saja kunjungan, tidak. Kalau Tuhan mengunjungi dikatakan dia memilih mengunjungi, memperhatikan, mengindahkan. Dalam arti apa? Tuhan tidak hanya sekedar hadir, dia melawat. Kalau ketika kita dilawat Tuhan, kita didapati mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Mungkin kita lagi lemah. Tuhan tidak hanya hadir dan melihat kita lemah, tidak. Dia memberikan
kekuatan baru bagi kita. Kalau ketika dia sedang hadir melawat kita, kita didapati sedang dalam masalah, Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan yang terpuruk, Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan Tuhan siap memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan janji Tuhan, Dia akan memulihkan setiap kita. Amin. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah hadir, Allah melawat umatnya, percayalah, kalau Allah melawat itu tidak setengah-setengah. Yang setuju katakan yes. Amin. Tuhan melawat kita enggak separuh-separuh. Enggak, kalau kita sedang mengalami masalah, oh ya sudah kamu punya masalah karena salah-salahmu sendiri. Tidak. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika Dia melawat kita, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan yang tidak sempat kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab menjelaskan lebih daripada itu. Ya. Episkeptomai. Ya. Yesus hadir bukan sekedar mengunjungi, tapi Dia memperhatikan kita sampai ke akar-akar. Apa yang menjadi masalah kita? Percayalah ketika Tuhan hadir, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan melawat kita luar biasa. Bagaimana seperti Tuhan juga melawat Maria. Ketika Maria sedang mengandung, dikatakan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria tahu ketika dia dilawat oleh Allah, dia tahu posisi hidupnya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kalau lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak membuat kita goyah, amin. Tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita putus asa. Justru Allah hadir, Allah melawat setiap kita. Allah melakukan perkaranya yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga kita boleh melihat mujizat di depan kita. Amin, berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Kita melihat bagaimana contoh. Siapa orang yang dilawat Tuhan dengan luar biasa? Paulus ya. Kita melihat bagaimana Paulus. Kalau menurut kita, Tuhan ngapain Paulus dilawat gitu kan? Ngapain Tuhan hadir kepada Paulus? Paulus kan orangnya jahat. Ya. Paulus ini membunuh banyak orang percaya. Kenapa Tuhan hadir melawat Paulus? Saudara, kalau Tuhan hadir, yang tidak baik Tuhan sanggup buat menjadi lebih baik, amin. Yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin bagi kita. Seperti Paulus, gak mungkin kan orang yang jahat ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi faktanya, kalau kita lihat bagaimana Paulus ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat yang keempat saya bacakan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di ayat yang ke-8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Kita lihat bagaimana Paulus ketika Allah melawat dia, rasa-rasanya kok justru yang terjadi kebalikan kan? Ketika Paulus berbuat jahat, yang terjadi justru kebalikannya. Tuhan izinkan dia buta. Tuhan izinkan dia mengalami masalah yang besar dalam hidupnya. Tapi Saulus ya, dia tetap percaya bahwa
ada lawatan Allah yang luar biasa. Dan ketika dia berjumpa dengan Ananias ya, Tuhan berbicara kepada Ananias terlebih dahulu untuk mendoakan Paulus. Bahkan Ananias ketika Tuhan suruh, Ananias doakan Paulus. Tuhan, dia kan orangnya kejam, orangnya jahat, orangnya bisa-bisa aku dibunuh sama dia. Ya. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, dikatakan di ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, betapa Paulus mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada saudara dan saya hari ini. Karena Paulus, kita bisa mendengar firman, kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa mendengarkan kabar baik, Injil itu sampai kepada kita. Jadi saudara, kalau Allah melawat umatnya, tidak tanggung-tanggung, amin. Kita melihat Paulus nggak mungkin kan, tapi kalau dia ada dalam rencana Tuhan, apapun Tuhan akan kerjakan untuk rencana Allah digenapi. Mengapa Allah melawat umatnya? Ini yang jadi pertanyaan. Yang pertama kita belajar, mengapa Allah melawat kita? Mengapa Allah melawat saudara dan saya? Yang pertama, karena Allah menggenapi janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Amin. Sekalipun bagi banyak orang, rasa-rasanya kok Tuhan, ketika engkau berjanji kok lama gak digenap-genapi. Rasa-rasanya, apakah Tuhan ini lupa ya akan janjinya? Saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Mungkin kita manusia yang seringkali lupa. Hari ini berjanji, besok lupa. Itu manusia ya. Manusia kalau berjanji seringkali mengingkari. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi di dalam kehidupan kita, amin. Mengapa Allah melawat setiap kita? Karena Allah menggenapi janjinya bagi setiap kita. Wow, kita bersyukur punya Tuhan yang hebat ya. Dia yang berjanji, dia akan menggenapinya. Dia tidak pernah mengingkari. Lukas 1 ayat 72 sampai 73 dikatakan, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Jadi Allah sudah berjanji kepada Abraham bapa leluhur kita. Dan sampai hari ini Tuhan setia bagi setiap kita, amin. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dia melawat kita karena dia menggenapi janji itu. Dia hadir ke dunia untuk menggenapi apa yang dia sudah janjikan kepada bangsa Israel. Bahkan kita bersyukur kita juga boleh menikmati janji Allah yang luar biasa. Amin. Dikatakan Kisah 13 ayat 34b. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, jangan pernah kita meragukan. Amin. Kalau saya yang berjanji, mungkin bisa lupa. Saya hari ini berjanji, besok masa ya, kok aku lupa ya, gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak akan pernah lupa menepati janjinya bagi kita. Amin. Janji Tuhan bagi kita apa sih? Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi faktanya, kok kenapa Bu Gembala? Kok saat ini katanya janji Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh pengharapan. Tapi faktanya hari ini saya masih mengalami masalah dan tidak kunjung henti. Tapi percayalah bahwa itu adalah proses
yang Tuhan izinkan. Ketika kita setia di dalam proses, kita bisa melewati proses. Ketika kita menang atas proses, kita akan menikmati janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan di sini ya, Zakaria ya, dia menegaskan bahwa masa yang dinantikan oleh semua orang Israel telah tiba. Apa yang telah dijanjikan oleh nabi-nabi mengenai tunas Daud sudah datang ya. Zakaria menegaskan bahwa bila yang dijanjikan itu datang, maka umat Allah akan beroleh pembebasan yang sejati. Di mana mereka akan, dikatakan tadi, mereka akan bebas beribadah kepada Allah. Dan lawatan Allah ini yang sudah lama dinantikan itu digenapi ya. Yang kedua, mengapa Allah melawat umatnya? Yang kedua, Allah mau menyelamatkan umatnya. Amin. Mengapa Allah melawat kita? Karena Allah mau menyelamatkan kita. Dikatakan di sini bahwa Allah mau menyelamatkan umatnya. Yang pertama, dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa dia menyelamatkan bangsa Israel? Sebab Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan. Bangsa perjanjian Tuhan. Itu yang akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari musuh-musuh. Karena kita lihat bahwa waktu itu bangsa Israel ada di dalam jajahan Mesir ya. Kedatangan Yesus Sang Mesias yang dijanjikan memberikan keselamatan, memberikan kelepasan bagi umatnya, dibebaskan dari musuh ya. Supaya apa? Dapat beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika ada dalam Mesir ya. Mereka mau datang beribadah kepada Tuhan. Betapa mereka dipersulit, iya kan? Susah, harus menghadap sang raja. Itu pun tidak diizinkan. Tapi janji ketika Allah melawat umatnya, dia akan memberikan, Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Memberikan kebebasan kepada umatnya. Membebaskan umatnya dari musuh-musuh. Sehingga bangsa Israel akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau dulu bangsa Israel harus beribadah ke Gunung Gerizim, ke iya kan, Yerusalem. Tapi sekarang kita bisa beribadah dimanapun, ya. Sebab kita adalah bait Roh Kudus. Kita bisa beribadah dimanapun. Jadi Allah mau menyelamatkan umatnya. Lukas 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi keselamatan itu sudah dijanjikan ya. Dikatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Di ayat yang ke-71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya. Di hadapannya seumur hidup kita. Jadi saudara, kita bersyukur bahwa keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan bukan hanya keselamatan dari penguasa yang menindas mereka secara politik waktu itu bangsa Israel mengalami jajahan Mesir. Mesir berbicara dunia. Apa yang hari ini menjajah kita? Saya tidak tahu. Mungkin hal-hal yang yang duniawi mungkin. Kedagingan kita mungkin. Keegoisan kita mungkin yang menjajah kita. Percayalah ketika Allah melawat kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Tuhan akan memerdekakan kita. Dikatakan Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan atas musuh-musuh kita. Tapi lebih daripada itu, keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan dari dosa kita. Amin.
Kita manusia yang berdosa. Ada Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak pernah berdosa? Amin. Setiap kita pernah melakukan dosa. Setiap kita pernah melakukan pelanggaran. Tapi Dia hadir, Dia melawat setiap kita. Dia mau membebaskan setiap kita dari belenggu dosa itu. Dia mau membebaskan kita, Dia mau menebus hidup kita. Memberikan kelepasan bagi kita. Membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita yang harusnya dihukum, layak dihukum. Tapi karena kasih karunia-Nya, kita diberikan pengampunan oleh Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Amin. Mesias hadir ke dunia untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Amin. Dia hadir, Dia melawat setiap kita untuk memberikan kebebasan, pembebasan bagi kita, untuk mengampuni dosa kita. Untuk mengampuni setiap pelanggaran kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab bahwa kedatangan Yesus untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara percayalah bahwa Yesus hadir di tempat ini. Allah hadir, Allah melawat setiap kita untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Dari hukuman dosa. Dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau membebaskan kita. Supaya kita jangan lagi diperbudak oleh dosa. Kita sudah merdeka. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan kemerdekaan yang Tuhan berikan kita gunakan untuk berbuat dosa. Tapi bila kemerdekaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi seorang Mesias ini sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Dikatakan dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wah, luar biasa. Saudara kalau melihat siapa, tokoh siapa yang kelahirannya sudah dinubuatin. Gak ada kan? Gak ada. Ini jelas loh saudara. Di kitab perjanjian lama sudah dijelaskan. Di Yesaya dijelaskan. Betapa seorang Mesias itu akan lahir. Udah dijelaskan. Dia lahir, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Biarlah kita ketika kita membaca ayat firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Jadi bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Wow. Semuanya sudah dinubuatkan. Bagaimana Yesus lahir sudah dinubuatkan kan. Yesus besar dinubuatkan. Yesus meninggal, Yesus mati dinubuatkan. Semuanya sudah ditulis oleh Alkitab. Sudah ditulis oleh firman Tuhan. Dan semuanya itu digenapi. Tinggal satu yang belum, kedatangan Yesus kedua kali. Mari biarlah setiap kita yang sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan itu, amin. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar karena nama Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus memberikan kepada kita jaminan yang pasti akan perubahan. Jaminan yang luar biasa, yang berpengaruh akan kehidupan kita. Yang memberikan pengharapan yang berdampak kekal akan kehidupan kita. Yang berdampak kepada kekekalan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi dia mau datang, dia mau menebus setiap kehidupan kita. Mari biarlah hari ini lawatan ilahi ini mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir,
kok lawatan Tuhan kayaknya kok sederhana banget ya. Datangnya saja sederhana, iya kan? Bagaimana Allah lahir di kandang domba yang hina, bukan di sebuah istana. Artinya apa? Supaya semua orang bisa datang. Semua orang bisa datang kepada dia, beribadah kepada dia, mencari dia. Bukan hanya orang-orang yang kaya yang datang kepada dia. Kalau dia lahir di sebuah istana, saya percaya nggak semua orang akan bisa datang. Ya, yang datang hanya orang-orang yang pilihan saja. Orang-orang yang mungkin status sosialnya tinggi ya, status ekonomi juga tinggi. Tapi kenapa dia mau lahir di sebuah kandang domba yang hina? Supaya setiap kita bisa hadir, kita bisa datang ya. Sekalipun kehadirannya nampaknya sederhana ya, lawatannya sangat sederhana. Dan mungkin banyak orang melihat kelahiran Yesus nggak spektakuler, ya kan? Bagi bangsa Israel sendiri mereka mengharapkan seorang raja yang memerintah. Tapi faktanya yang lahir, seorang raja yang lahir di kandang domba, nggak mudah. Ya, tapi percaya bahwa kelahiran Yesus melawat umatnya, mengubahkan dunia, mengubahkan setiap kehidupan kita hari ini. Amin. Biarlah hari ini juga kita akan menghayati bagaimana lawatan Allah yang menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yang membawa Zakaria tadi menaikkan pujian kepada Tuhan. Zakaria memuji Allah, meninggikan Allah yang setia, Allah yang menggenapi janjinya, dan Allah yang menyelamatkan umatnya. Puji Tuhan melalui perayaan Natal ya, di bulan-bulan ini, saudara, biarlah ketika kita melewati bulan Desember, tidak hanya Natal lagi, tanpa kita memahami Natal, Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Yesus melawat umatnya karena dia menggenapi janjinya. Dan yang kedua, dia mau menyelamatkan setiap kita dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Jadi saudara, biarlah hari ini kita mau hidup kita menerima lawatan Allah yang luar biasa. Amin. Apa yang menjadi masalah saudara? Mari datang kepada Tuhan. Bila hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia mau menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita. Bagi hidup saudara, percayalah bahwa kalaupun hari ini belum digenapi, Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya bagi kita. Dia pasti akan menepati. Tunggu waktunya. Oleh karena itu tetap setia kepada dia. Amin. Tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau jadilah orang yang setia. Sehingga kita bisa menikmati janji Tuhan. Kalau kita berhenti, padahal satu step lagi kita akan menerima janji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki setia kepada dia, setia beribadah kepada dia, setia kita berdoa, setia kita membaca firman, setia kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah mau menyelamatkan umatnya. Bukan hanya menyelamatkan dari musuh kita, bukan hanya menyelamatkan kita dari tekanan hidup, menyelamatkan kita dari masalah, persoalan, pergumulan kita. Tapi Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita untuk menyelamatkan kita. Orang yang berdosa, yang harusnya kita gak layak diselamatkan. Tapi kita bersyukur, hari ini kita memperoleh anugerah daripada Tuhan. Mari biarlah hari ini kita mengingat Yesus lahir supaya kita mati bagi dosa. Yesus mati supaya kita hidup. Dan anak Allah menjadi manusia supaya kita bisa menjadi anak Allah. Oleh karena itu jangan mencari keselamatan di luar Yesus. Sebab di luar Kristus kita tidak akan memperoleh keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Datang kepada Dia, percaya kepada Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Para imam musik, maju ke depan. Iya, puji Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya. Siapa diberkati hari ini? Amin. Ya, saya yakin saudara bahwa lawatan Tuhan akan terus Tuhan kerjakan sampai kita benar-benar disempurnakan dalam Tuhan. Ya, mungkin masih ada banyak kekurangan dalam hidup kita, namun Tuhan pasti akan tetap melawat kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Dia ingin menggenapi janjinya dan kemudian ingin menyelamatkan kita. Dan kalau saya boleh tambahkan ya, ketika saya baca ayat tentang Natal ini saudara dalam Lukas 1 ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi Dia ingin melepaskan kita dari belenggu dosa, kemudian juga ingin melepaskan kita dari sakit penyakit atau menyembuhkan kita, dan juga ingin memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Saya yakin saudara bahwa ketika Tuhan melawat umatnya, tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika Paulus dilawat ya, maka perubahan terjadi. Nah, saya mau katakan begini saudara, seperti apa hidupmu hari ini, maka seperti apa juga Tuhanmu yang sedang melawatmu. Haleluya. Saya ulangi saudara, seperti apa hidupmu hari ini, maka itu akan menunjukkan siapa yang sedang melawatmu hari ini. Kalau saudara temperamen masih seperti dahulu, maka itu berarti begini saudara, Tuhan siapa yang sedang melawat? Tuhan kita tidak pernah bertemperamen seperti itu. Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengampuni, tapi kita saudara masih bertahan untuk tidak mengampuni. Artinya begini, seperti apa hidupmu hari ini itu menunjukkan siapa yang melawatmu. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ketika dilawat Tuhan hari ini, hidupmu berubah. Amin. Hidupmu jauh lebih baik lagi saudara. Dan saya percaya Tuhan itu penuh dengan kasih yang akan melawat kita. Haleluya. Oh come let us adore. Mari pujikan pujian ini. Oh come let us adore. Yes Lord. Oh come let us adore Him. Oh come, yeah. Oh come let us adore. Oh come let us adore. Oh come let us adore. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Oh, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari saudara kita renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara rindu mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Lawatan Tuhan bukan hanya sekedar saudara di tempat ini beribadah, bahasa roh, merasakan hadirat Tuhan tanpa adanya perubahan. Tuhan mau saudara kita memaknai Natal, ada perubahan paradigma dalam kehidupan kita. Seperti tadi, lawatan Tuhan dalam teks aslinya itu berarti Tuhan ingin memperhatikan, Tuhan mengindahkan. Dia bukan hanya sekedar ingin menjamahmu, tapi Dia juga ingin memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupanmu, memberikan satu solusi apa yang kau harus lakukan. Dia juga rindu supaya hidupmu sama seperti Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Mari saudara, biarlah firman Tuhan hari ini benar-benar melawat kita. Bukan hanya sekedar sampai di telinga, melainkan sampai kepada hati. Dan ketika hatimu dijamah oleh Tuhan, maka paradigmamu berubah. Dan ketika paradigmamu berubah, maka itu juga akan merubah gaya hidupmu, merubah karaktermu, merubah setiap kata-katamu, merubah sifat-sifatmu yang buruk menjadi sifat-sifat yang baru di dalam Tuhan. Itu
itulah lawatan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Bapa. Kami mau belajar seperti Engkau yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan ingin menunjukkan lawatan Tuhan bukan hanya bentuk ibadah-ibadah saja, tapi adalah perubahan. Jadikan kami orang-orang yang lemah lembut dan juga rendah hati di hadapan-Mu, agar Tuhan bekerja lebih leluasa lagi. Sebab ketika kami melakukan kebenaran, kami sedang memerdekakan hidup kami dari segala bentuk belenggu dosa, belenggu kegagalan, intimidasi daripada kuasa kegelapan, belenggu daripada kehancuran yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, maka kebenaran akan memerdekakan dan membebaskan kami. Kami akan dibuat Tuhan berhasil, kami akan dibuat Tuhan berkemenangan, kami dibuat Tuhan juga Tuhan menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Atas rumah tangga, atas pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus disempurnakan dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kami harus berusaha dengan segala susah payah, berdarah-darah, terseok-seok untuk mengalahkan kedagingan kami. Kami mau dilawat oleh Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Ya, saya persilakan saudara duduk. Shalom, warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Secara pribadi saya terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Karena Natal tidak hanya berbicara kehadiran Yesus secara fisik di atas dunia ini. Tapi sampai saat ini saya percaya bahwa Natal itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan firman Tuhan malam hari ini membahas mengapa Allah melawat umatnya. Yang pertama, Allah menggenapi janjinya. Yang kedua, Allah mau menyelamatkan umatnya. Kami mengucapkan terima kasih Bu Gembala, Ibu Pendeta Muda Priscilla Eri Lipi. Firman-Nya sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayan Ibu, memberkati Ibu dan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita minggu ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bahwa malam hari ini kami masih berkesempatan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami, hamba-hamba-Mu, untuk ikut terlibat dalam pelayanan di tempat ini melalui taburan persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kami percaya persembahan yang kami bawa ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Tetapi biarlah kami melalui persembahan kami boleh berusaha senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah persembahan yang kami bawa malam hari ini dapat berguna bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan berkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri yuk sama-sama.
Haleluya, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Amin. Katakan, sungguh alangkah baiknya. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan dong buat Tuhan. Dengan senyum, katakan, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah Katakan, bila saudara sehidup rukun, hidup rukun bersama. sungguh, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah. Ya, betapa indahnya. Kita rukun-rukun semuanya ya. Haleluya. Seperti minyak semuanya. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun Mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesinilah. sebab kesinilah. Ayo berkati temannya dong. Agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama. Seperti minyak di kepala Harun. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun Mengalir ke Bukit Sion. Haleluya. Sebab kesinilah. sebab kesinilah. Berkati temannya. Agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup Serta memberikan anugerah. serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Semangat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima,ku Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kecil. Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan. Orang tua bisa menemani anak-anak atau cucunya boleh. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya udah jemaat untuk bangkit berdiri semua. Mari arahkan tangan kita memberkati generasi kita. Mari para orang tua doakan anak-anak kita. Perkatakan kata-kata yang luar biasa buat anak-anak kita. Supaya mereka menjadi generasi yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan.
buat generasi yang Tuhan sudah pilih, generasi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Tuhan memberkati generasi kami, biarlah mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua mereka, menghormati guru-guru mereka. Kami percaya masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak kami. Berkati Tuhan dalam pergaulan mereka, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup mereka. Dan kami percaya Roh Kudus yang terus akan menyertai dalam kehidupan mereka, yang akan terus menuntun mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati para orang tua, berkati keluarga besar mereka, berkati dalam segala pekerjaan yang orang tua kerjakan. Bila semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan generasi kami, anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberkati mereka, menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa, menjadi generasi yang Tuhan akan pakai menaklukkan dunia ini. Melalui anak-anak kami, Tuhan akan pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan sudah menolong kami, Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kami menikmati lawatan Allah yang luar biasa. Firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, karena Engkau menggenapi janji-Mu bagi setiap kami. Engkau melawat setiap kami, karena Engkau Allah akan menyelamatkan setiap kami umat-Mu. Menyelamatkan dari tangan musuh, menyelamatkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Menjadikan kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang. Kami mau membawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Pulanglah, bawalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan tetap menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.